Antar suami ke dokter gigi karena ada masalah dengan gigi palsu dan ada giginya yang berlubang juga. Akhirnya nemu juga dokter gigi yang buka praktek di tanggal merah alias di hari libur. Tuh dokternya banyak, ini di daerah Cibolerang ya, di Kopo, Kabupaten Bandung. Ini sore-sore sekitar jam 5 ya. Hayu kita masuk, kita lihat ke dalamnya. Ini kliniknya seperti apa sih dalamnya? Yuk. Sebenarnya tadi pagi kita udah datang ke sini, tapi ternyata tadi pagi itu khusus untuk perbehelan, perkawat gigian. Nah, kalau untuk gigi berlubang itu bisanya sore katanya dokternya. Karena kita juga baru tahu ya infonya, karena baru kesininya juga, dan sekarang udah dapet ya nomor teleponnya, jadi kalau ada apa-apa gampang. Nah ini dalam kliniknya seperti ini, cukup nyaman ya dan bersih juga. Di dalam udah ada beberapa orang pasien yang udah nunggu. Ada musola juga tuh, Tristan lagi ikut ngecharge HP-nya. Jadi ini tuh kliniknya nggak ada namanya ya, cuman klinik praktek dokter gigi Jalan Cibolerang aja. Dan dokternya ada beberapa orang. Ini Prudence bawa boneka biar nggak bosen. Dia udah rada bete tuh karena nunggunya agak lama ya. Tiap tindakan satu orang pasien itu agak lama tindakannya. Waktu yandanya Tristan dan Prudence ya, itu juga lama banget tindakannya, hampir 1 jam. Jadi di dalam tuh lama banget, lumayan rada kesel juga nunggunya. Ini ada info juga tentang behel nih ya, teman-teman bisa lihat info tentang behel Damon dan behel konvensional. Silahkan bandingkan ya, ada infonya. Nah nanti saat saya masuk ke ruang periksa pun di dalam tuh saya lihat banyak sekali ya stok gigi palsu. Mungkin udah ada yang pesen. Nah ini suami saya udah dipanggil, terus saya juga ikut masuk ke dalam ya, ikut menemani. Nah sekarang saya mau sharing tentang kasus gigi yang dialami oleh yandanya Tristan dan Prudence. Nah kasus gigi yang dialami oleh suami saya kali ini adalah berawal dari gigi palsu yang sudah terpasang sejak 19 tahun yang lalu. Waktu itu dipasang gigi palsunya bukan di dokter gigi, tapi di ahli gigi biasa. Setelah sekian lama barulah akibat dari gigi palsu itu timbullah masalah gigi berlubang dan juga merusak gigi di antaranya ya. Jadi di antara gigi palsu itu ya, yang menopang gigi palsu, yang gigi tetapnya itu jadi rusak. Jadi selama bertahun-tahun gigi yang menopangnya itu terkikis, jadi rusak ya, dan menyebabkan ada gigi berlubang, terus ada kotoran-kotoran yang tidak bisa dibersihkan. Terus kemarin juga ada kena nekrosis pulpa juga kata dokter. Nah tentang nekrosis pulpa ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman cek di channel ini tentang nekrosis pulpa. Itu kasusnya yang menimpa saya waktu itu ya, jadi saya yang ke dokter gigi ini ya. Nah jadi perawatan gigi yang diterima oleh suami saya di video ini pertama adalah open bore untuk membersihkan gigi-gigi yang rusaknya, dibuang ya. Terus dilakukan perawatan saluran akar juga. Saya juga melihat saat dokter memasukkan jarum ke gusinya ya, jadi saluran akarnya itu memang ada perawatan dulu ya kemarin. Terus ada tambal gigi juga, walaupun itu hanya tambal sementara karena memang untuk pertama kali harus tambal sementara dulu ya, sambil dilakukan pengobatan ke gigi yang rusaknya sebelum dilakukan tambal permanen. Dan kali ini ke dokter giginya nggak pakai BPJS ya, karena suami saya katanya nggak tahannya, udah sakit banget kalau nunggu hari biasa. Nggak bisa, kayaknya nggak bisa nahan, katanya pengen cepet aja ke dokter gigi. Jadi kalau untuk ke BPJS kan nggak bisa di tanggal merah dan nggak bisa di hari Minggu ya. Kalau ke BPJS itu harus hari biasa untuk ke dokter gigi mah ya, gitu teman-teman. Tapi kalau suami saya bilang ya, dan saya juga pikir memang begitu ya, memang benar. Kalau dilihat dari ukuran praktek dokter gigi pribadi atau klinik bersama, ini biayanya termasuk tidak mahal ya teman-teman. Jadi worth it banget karena tindakannya itu teliti banget, lama loh, hampir 1 jam. Terus dokternya itu apik banget aja, kalau dibilang apik banget saat melakukan open bore. Terus perawatan saluran akarnya juga sabar, teliti, benar-benar bersih sampai pokoknya kelihatan apik banget lah dokternya, nggak ngasal, nggak buru-buru gitu. Jadi memang puas ya, dengan biaya segitu tuh udah worth it, udah sesuai.
dan memang pelayanannya bagus. Suami saya juga disarankan untuk melakukan perawatan selanjutnya. Jadi perawatan saluran akarnya ini kan baru tahap pertama ya. Kalau untuk selanjutnya sih saya mau pakai BPJS deh. Nah teman-teman, inilah rincian biayanya, biaya ke dokter gigi dengan tidak memakai BPJS. Nah teman-teman bisa bandingkan dengan video-video saya sebelumnya yang memakai BPJS. Jadi kami udah banyak sharing juga ya tentang pengalaman saat ke dokter gigi dengan memakai BPJS. Silahkan teman-teman cek ya videonya di channel YouTube ini. Banyak ada beberapa video. Oh ya teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan selalu nonton video-video dari channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa berbahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat ya teman-teman, sehat-sehat dan berbahagia. Amin.